setiap kita ketika diminta berarti wajib memberikan persekutuan. Berarti kriteria pemimpin itu apa? Nah, kita harus tahu. Dan nggak boleh kita musuh orang yang beda pilihan dengan kita. Ya, apalagi kalau udah saya pemilu, ya lebih nggak boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya, Rizky Haitsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama narasumber kita hari ini, Ustadz Ahmad Mashkur LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau ini guru saya, ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz sudah diizinkan mampir pada kesempatan hari ini. Dan sudah sedikit membuat keonaran di rumah ini. Mohon maaf Ustadz. Masya Allah. Baik, izin saya menyapa sahabat Mida dulu Ustadz ya. Baik, sahabat Mida dimanapun Anda berada, dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua. Terima kasih sudah terus hadir mensupport kanal YouTube kami. Dan kami terus mengajak pastinya, jika sahabat Mida mendapatkan hal-hal yang positif dari konten kami, jangan lupa support kami terus dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Agar channel YouTube ini bisa lebih berkembang dan bisa menyebarkan manfaat lebih luas lagi. Baik sahabat Mida, untuk tidak memperpanjang waktu, sudah hadir di depan kita narasumber kita kali ini yaitu Ustadz Ahmad Mashkur LCMA. Nah, dan beliau tadi sudah guru saya ya, tapi untuk detailnya nama, aktivitas, lalu asal Ustadz ya, atau mungkin pendidikan Ustadz, boleh berbagi sedikit pada sahabat Mida yang baru kenal mungkin. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para sahabat Mida yang saya hormati, alhamdulillah hari ini, tepatnya sore ini, saya bisa hadir ya, di media Mida berkat undangan dari Ustadz kita, Ustadz Rizky. Terima kasih Ustadz. Merupakan suatu kehormatan buat saya bisa hadir di sini dan juga merupakan suatu kesempatan baik bagi saya untuk berbagi ilmu. Untuk kita ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan buat kita semua. Sedikit saya mengenalkan diri saya untuk ya mungkin teman-teman yang belum mengenal saya. Ya, saya adalah Ahmad Mashkur bin Muhammad Siddiq. Alhamdulillah saya Allah takdirkan ya, bisa sekolah di Al-Azhar S1 dan S2. Fakultas Syariah, S1-nya jurusan Syariah Islamiyah dan S2-nya jurusan Siasat Syariah. Masya Allah. Ya. Dan sebelumnya saya sekolah di Pondok Pesantren Darul Hijrah. Alhamdulillah walaupun cukup panjang perjalanan kuliah saya di Mesir. Ya, berapa tahun itu? 15 tahun. Masya Allah, 15 tahun. Ya, cukup panjang, namun selesai juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Dan kini saya beraktivitas di antaranya di Ma'had Ali An-Nuaimi sebagai dosen ya, dan juga di Institut Agama Islam Tazkiyah yang sekarang sudah jadi universitas ya di Bogor, Sentul. Dan juga saya menjadi salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah Baitul Mal Muamalat atau Laznas Baitul Mal Muamalat. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Dan itu saya juga mengisi kajian-kajian baik di masjid-masjid ataupun di kantoran. Itu saja perkenalan dari saya ya. Mudah-mudahan cukup sebagai gambaran tentang saya yang pada kesempatan kali ini diminta untuk menjadi narasumber ya pada pertemuan kita kali ini. Jazakallah khairan Ustadz Mashkur. Ya, saya panggil Ustadz Mashkur aja Ustadz ya. Ustadz Mashkur, dan tadi ya perkenalan dari guru kita, Masya Allah 15 tahun di Azhar, pasti itu bukan sebuah perjuangan yang mudah itu Ustadz ya. Istri saya aja 5 tahun itu bersusah payah itu Ustadz ya, bagaimana 15 tahun, Masya Allah. Dan itu mungkin tadi ya sebagai perkenalan sahabat Mida sekalian. Dan kita langsung masuk ke bahasan kita kali ini yang insya Allah bahasannya tidak kalah menarik dengan bahasan-bahasan kita sebelumnya. Dan
Saya akan menyampaikan sebentar terkait prolog bahasan kita hari ini. Sekarang kita sudah berada di bulan Januari, Ustaz ya. Kurang lebih sebulan ke depan ya, kita akan melaksanakan pesta demokrasi nih, khususnya kita yang di Indonesia, Ustaz. Untuk itu banyak dari teman-teman, dari sahabat-sahabat media sekalian ingin memahami lebih dalam bagaimana sih kita sebagai seorang muslim memahami pemilu itu, Ustaz. Maka materi kita hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Mashkur, yaitu berkenaan tentang fikih pemilu. Nah, biasanya kita memahami fikih itu ya, fikih sholat, fikih jinayat, fikih muamalah ya. Sekarang kita akan kenalan tentang fikih pemilu. Nah, untuk itu kita persilahkan Ustadz Mashkur untuk sedikit menyampaikan terkait bahasan kita hari ini. Nanti setelah itu kita ada sesi pertanyaan-pertanyaan nih, Ustadz. Sebelum ini rilis sudah terkumpul banyak pertanyaan ini berkaitan tentang hiruk-pikuk perdemokrasian di Indonesia kita ini, Ustaz. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita persilahkan Ustaz Mashkur untuk menyampaikan. Fadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fikih adalah ilmu tentang hukum Islam yang terkait dengan perbuatan manusia yang diambil dari sumber-sumbernya. Berarti fikih itu membahas tentang perbuatan manusia dan hukum syar'inya. Ini mengisyaratkan semua perbuatan manusia itu ada hukumnya. Tentu manusia yang dimaksud adalah yang memenuhi syarat, yaitu baligh dan berakal. Itu artinya ya kalau manusia tidak berakal seperti orang gila, tentu perbuatannya tidak menjadi objek hukum. Iya. Begitu juga anak-anak yang belum baligh, itu perbuatannya juga tidak menjadi objek hukum. Nah, jadi yang menjadi objek hukum adalah pertama perbuatan manusia yang sudah baligh dan berakal. Oke. Nah, tentu ini sejalan dengan hukum secara umum ya. Nah, artinya orang-orang yang tidak memenuhi syarat tadi tidak menjadi subjek hukum dan perbuatannya tidak menjadi objek hukum. Nah, itu fikih. Kemudian pemilu. Pemilu itu kan singkatan dari pemilihan umum. Iya, betul. Pemilihan umum. Nah, pemilihan umum artinya kita akan memilih. Dan umum artinya semua memilih. Semua rakyat Indonesia yang memenuhi syarat sesuai dengan konstitusi itu berhak memilih. Ya, berarti aktivitasnya adalah memilih. Itu perbuatannya. Ya, berarti fi'lunya memilih. Pelakunya adalah individu rakyat Indonesia. Yang berakal dan balik tadi, Zat ya. Nanti konstitusi yang menentukan kan. Oke. Nah, misalkan diantaranya dalam konstitusi syaratnya sudah ber-KTP. Nah, itu kan sejalan dengan hukum Islam balik. Undang-undang kita ber-KTP. Ya, 17 tahun begitu. Dan syarat-syarat lainnya misalkan ya tidak dicabut hak politiknya dan seterusnya seperti itu. Dan tentu kalau orang-orang yang nggak berakal udah pasti juga konstitusi tidak memberikan hak pilih ya, karena mereka tidak dapat memilih tentunya. Nah, jadi sejalan konstitusi dengan hukum fikih. Itu pelakunya. Kan berarti pelakunya akan memilih. Sekarang dipilih siapa? Nah, pesta kita kali ini memilih 2, yaitu anggota legislatif dan presiden dan wakilnya. Iya, betul. Ya, kita akan pilih anggota legislatif. Itu yang akan kita pilih. Anggota DPR ya, Ustaz ya? Nah, baik anggota DPR pusat ataupun DPRD daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Nah, itu yang akan kita pilih. Betul. Berarti kita akan memilih seorang ya yang akan menjadi presiden dan wakilnya ya, dan juga memilih orang yang akan duduk di bangku legislatif. Itu. Berarti memilih. Kan kita uraikan. Ya, memilih itu hakikatnya apa? Atau takhif fikihnya apa? Tinjauan fikih itu memilih apa? Ya. Jauh yang saya pahami, memilih itu kalau kita lihat dengan kacamata fikih itu sama saja memberikan kesaksian. Memberikan kesaksian bahwasanya si fulan adalah orang yang berhak untuk jadi pemimpin. Jadi memberikan kesaksian namanya. Si A, si B. Ya kan? Karena dari sekian calon, nah, kita akan memberikan kesaksian si A lah yang pantas untuk jabatan ini. Seperti itu. Ya, jadi memberikan kesaksian. Nah, apa hukum memberikan kesaksian? Nih, yang pertama ya. Berarti apa hukum memberikan suara dalam pemilu? Ya, hukum memberikan suara pemilu itu apa? Nah, kalau kita memahaminya hukum memberikan suara pemilu adalah sama dengan memberikan kesaksian. Maka dalam Al-Quran
disebutkan bahwasanya memberikan kesaksian, ya, jika seorang diminta oleh hakim atau pemerintah, maka dia nggak boleh nolak. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 282, wala ya'ba syuhada idza ma du'u. Para saksi jika dipanggil nggak boleh menolak. Wala ya'ba. Itu artinya konstitusi kita memanggil rakyat Indonesia yang sudah mensyarat untuk memberikan suaranya. Oke. Nah, berarti dari sini kalau kita memahami, memilih itu sama dengan memberikan kesaksian dan memberikan kesaksian diminta oleh pemerintah, dalam hal ini oleh konstitusi, nah berarti hukumnya wajib. Karena di Al-Quran juga disebut ya Ustaz ya, wala ya'ba syuhada tadi ya. Idza madu'u, betul. Kan? Nah, jadi setiap kita ketika diminta berarti wajib memberikan kesaksian. Kan begitu, wajib memberikan kesaksian karena diminta dan nggak boleh nolak. Nah, sehingga pembahasan pertama memberikan suara dalam pemilu hukumnya wajib. Nah, tapi ada lanjutannya. Apakah wajib setiap individu? Nah, kita bahas dalam bab syahadah. Yang wajib memberikan kesaksian adalah orang yang memang memiliki informasi, pengetahuan tentang apa yang disampaikan. Kalau saya misalkan diminta jadi saksi suatu katakanlah transaksi akad jual beli, tapi saya nggak pernah menyaksikan, ya tentu bukan saya menolak hadir menjadi saksi, tapi saya nggak menyaksikan apa yang ingin saya sampaikan karena saya nggak tahu, gitu kan? Nah seperti itu. Nah maka di sini apakah artinya kalau seorang ya yang tidak mengenal siapa yang akan dipilih lantas jadi tidak wajib? Bisa mungkin dipahami seperti itu. Saya tidak kenal si A, saya tidak kenal si B, ya udah kalau saya nggak milih. Mungkin bisa dipahami seperti itu, ya kan? Tapi lebih tepat lagi adalah kita pakai kaidah ma la yatimul wajibu illa bi fawajib. Sesuatu kewajiban yang tidak bisa terlaksana tanpa sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lainnya jadi wajib. Berarti kalau memberikan kesaksian itu hukumnya wajib, sementara kita belum tahu kesaksian yang akan disampaikan, berarti kita harus tahu. Maka hukum yang kedua adalah kita harus mengenal orang yang akan kita pilih. Pertama nggak boleh nolak kalau disuruh jadi saksi. Berarti harus memberikan hak suara. Iya, nggak boleh golput ya Ustaz ya. Nggak boleh golput. Ya kan, nggak boleh golput ya. Nah jadi kalau menurut saya jadi memberikan sesuatu bukan hak tapi kewajiban. Betul, sesuai tadi ayat tadi ya. Kalau hak kan berarti boleh nggak diambil kan? Maka saya lebih cenderung mengatakan kewajiban, bukan hak tapi kewajiban. Jadi negara melalui konstitusinya mewajibkan setiap rakyat yang sudah memenuhi syarat untuk memberikan suaranya. Oke. Seperti itu. Betul. Yang kedua tadi harus mengetahui, mengenal ya. Nah, berarti kita harus mengenal orang yang akan kita pilih. Kita harus cari tahu, ya kan, orang yang akan kita pilih. Kalau zaman sekarang nggak susah, ya kan. Untuk mengenal nggak harus bertemu langsung, kita bisa baca ya tentang dia, ya kan, orang yang dicalonkan. Kalau calonnya presiden, kita harus mengenal, kan gitu. Itu pertama kita mengenal orangnya. Nah, mengenal kedua apa? Kita mengetahui kriteria orang yang akan menduduki jabatan itu. Ya, kalau cuma kenal doang, nggak tahu kriterianya ya apa kesaksian yang akan kita berikan. Kita nggak bisa mengatakan si A pantas jabatan ini. Kita nggak tahu batasannya apa. Gitu kan? Artinya harus tahu kriterianya ya kan? Ya. Kita harus tahu kriteria. Berarti kriteria pemimpin itu apa? Nah kita harus tahu. Ya kan? Nah kalau kriteria secara konstitusi mungkin kita nggak perlu tahu banyak kenapa. Ya kalau KPU sudah meloloskan sebagai capres ya berarti namanya udah memenuhi syarat. Iya. Gitu. Ya kan? Emang gitu aja. Itu udah tanggung jawab KPU lah. Ya kalau misalkan ternyata si A tidak memenuhi syarat tapi KPU meloloskan ya berarti KPU yang salah. Iya. Begitu. Ya kan? Karena KPU yang akan menyeleksi. Ketika si A mencalonkan, kalau nggak bisa syarat, kenapa dicalonkan? Itu salah KPU. Berarti kita ngelihat syarat yang lain yang di luar syarat KPU. Ya kan? Begitu. Nah, syarat yang paling utama adalah kelayakan. Kafa'ah namanya, kompetensi. Ya kan? Misalkan, kalau orang kita ingin tugaskan memperbaiki mobil, berarti kan kita harus pastikan dia montir. Nggak mungkin dia tukang ledeng. Pasti kan kalinya beda. Betul. Ya kan? Betul. Begitu. Nah, mungkin kita kasih kuli bangunan, tukang bangunan, orang kita betulin mobil. Bahkan mungkin bisa jadi yang ahli motor belum tentu bisa mobil. Betul. Bahkan mobil juga kadang modelnya macam-macam ya. Ini mungkin ahlinya mobil diesel, nah ini ahlinya mobil bensin, mungkin sedikit beda. Betul. Nah, itu harus kita pastikan. Nah, sehingga kalau kita memilih kepala negara, berarti kita harus pastikan dia mampu memimpin. Berarti kita ngeliat apa?
prestasinya, ya track recordnya, kan begitu. Nah ini berarti kita wajib tuh mengenal. Kita harus tahu syarat-syaratnya apa aja. Misalkan yang paling umum, ya, yang kita sering dengar para ulama bilang, sidik, amanah, tabligh, fatona. Tapi kalau Al-Quran bilang cuma 2, quwwah wal amanah. Inna khairan man ista'jarta al-qawiyul amin. Sungguhnya orang yang terbaik yang akan kamu pekerjakan adalah al-qawi, yang kuat, al-amin, yang amanah. Yang amanah. Gitu, ya. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Syariah, nah itu menjelaskan makna kuwah. Ya, mulai kekuatan ilmu, ya kan, kekuatan kepemimpinan. Ya, nah itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin kompetensinya. Ya kan, ilmunya memadai. Tapi kalau kita lihat debat kemarin sih kayaknya ilmunya semuanya memadai banget ya. Sampai saya subhanallah, ini saya kalau saya ditanya kayak gini saya nggak bakal bisa jawab nih. Ya kan, arti kalau ilmu oke lah, baik. Ya, ketiga paslon itu cakep ilmunya. Itu kan seperti itu. Kafafiyah dianya kompetensi pimpinan, semuanya juga pemimpin-pemimpin. Oke lah, beres. Itu kan, berarti semuanya memenuhi syarat semua tuh. Ya kan. Nah kalau amanah, nah kita lihat track recordnya. Dikasih amanah, apakah dijalankan tugasnya, ya kan? Apakah tugas dijalankan dengan baik? Berapa nilainya? Apakah nilainya A, apakah B, apa C? Nah itu nanti kita timbang. Betul. Ya kan? Nah, si A sejauh mana amanahnya? Misalkan, oh ini di tengah jalan berhenti nih. Harus saya jalankan tugas 5 tahun, baru 2 tahun berhenti. Nah berarti nggak amanah, gitu kan? Oh ini tugaskan, ini nggak tuntas. Nah berarti ada. Itu masih bisa alat ukur amanah. Itu semua rekam jejaknya ada, catatannya ada. Nggak sulit untuk kita ketahui. Betul. Gitu. Itu kalau untuk capres karena calonnya dikit, cuma 3. Yang repot kalau caleg. Nah itu dia tuh Zat. Ratusan bahkan mungkin ribuan. Iya. Satu partai aja bisa nyalonin berapa ya? Kan banyak ya, begitu. Ya kan. Nah itu pun kita harus kenal berarti yang akan kita pilih. Karena kan secara hukum mereka wakil kita. Bagaimana mungkin kita mewakilkan kepada orang yang kita nggak kenal? Itu logikanya. Maka jangan asal coblos, pastikan kita kenal. Kan begitu. Kalau nggak kenal, ya jangan dipilih. Pilih yang Anda kenal. Betul. Kan seperti itu. Nah, kalau Anda tidak kenal orangnya, kalau nggak salah cara undang-undangnya boleh kita pilih partainya. Kan begitu ya. Kita boleh coblos partainya, ya kan boleh. Kan gitu dianggap sah. Gitu. Oke. Partai, ya kita lihat. Mana di antara partai yang paling amanah. Ya, paling tidak yang paling sedikit korupsinya. Nah, kan gitu. Ya kan? Kan kasus korupsi kan hampir kena semua partai katakan ya. Ya kayaknya nggak ada partai yang bersih 100% mungkin kena. Berarti ya yang al-amsal fal-amsal. Yang terbaik di antara yang buruk, nah kan gitu. Ya kan yang paling sedikit korupsinya, nah kan gitu. Lihat aja. Oh, gampang informasi itu mah. Pilih partai yang paling sedikit korupsinya. Jangan pilih yang paling banyak korupsi. Kenapa? Berarti nggak amanah. Partai yang baru daftar berarti. Ya kalau baru daftar bisa jadi kan. Tapi kan kembali rekodnya. Iya betul. KPA-nya belum bisa diukur. Ya kan. Amanahnya oke. Ya kan. Nggak korupsi. Tapi ukurnya gimana? Ya betul. Malah belum bisa diukur. Malah yang baru-baru ini malah belum bisa diukur dong. Setelah individu mungkin. Ya, karena sebagian mereka politisi-politisi yang udah dikenal. Ya kan. Tapi sebagai partai mungkin masih baru. Tapi secara individu silakan nggak apa-apa. Kalau emang individunya ada percaya, amanah dan kuahnya silakan. Ya kan, amanahnya. Kalau nggak ada yang dikenal sama sekali, baru mungkin ngambil versi partainya saja. Kalau kita nggak kenal siapa orangnya, ya partai yang kita pilih. Kan lebih mudah. Betul. Seperti itu. Berarti ya, tadi kita harus mengenal orang yang kita pilih. Kenapa? Karena kita akan memberikan kesaksian. Kriterianya ya, Sat ya. Kriterianya, apakah memenuhi syarat atau enggak. Kalau enggak, jangan dipilih. Kan gitu. Nah, kemudian ketentuan berikutnya, ya kan? Memilih itu amanah. Dan amanah akan ditanya di akhirat nanti. Ya kan? Berarti kita pertama harus mengenal orangnya, mengetahui kriterianya layak atau enggak. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita membandingkan satu dengan yang lainnya. Kalau dalam imamah, ya kan, akro hukum. Dalam imam sholat, yang paling akro. Nah, terus kata Nabi, kalau sama-sama akro, ya, arti bacanya sama-sama bagus, hafalnya sama bagus, ya kan. Nah, kata Nabi, a'lamuhum bisunnah. Yang paling banyak tahu tentang sunnah. Nah, dan seterusnya. Berarti ada pertimbangan kedua. Nah, kalau tadi kita misalkan dari ketiga capres, kapasitas semuanya subhanallah ya. Kapasitas kepemimpinannya juga. Lantas gimana petunjuk Islam dalam memilih seperti ini? Kan seperti itu ya. Seperti itu. Nah, sebelum saya jawab, satu lagi itu Pak. Beda pilihan itu boleh.
Dan nggak boleh kita menganggap orang beda pilihan itu musuh. Nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Kenapa? Karena memang dalam sejarah Islam itu pernah terjadi beda pilihan. Ini pun terjadinya adalah di kalangan para sahabat. Ya, tercatat dalam sejarah ketika Nabi meninggal dunia, ya, itu sahabat ada 2 kelompok. Betul. Muhajirin dan Ansor. Ya kan? Nah, Muhajirin punya calon 3 orang. Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah. Ansor punya calon 1 orang, Sa'ad bin Ubadah. Ya, Ansor mendukung Sa'ad, Muhajir mendukung ketiga calon ini. Ya. Dan yang menarik dalam sejarah itu digambarkan, mungkin kalau bahasa sekarang itu debat politik ya, itu debat capres. Tapi yang menarik di situ debat capres apa? Masing-masing kandidat itu menjelaskan kepada publik kenapa mereka layak dipilih. Kenapa mereka layak untuk menggantikan Rasul sebagai pemimpin. Itu terjadi tuh, kondisi itu terjadi itu ketika Muhajirin dan Ansor terjadi. Dalam sejarah dicatat di antara dalam kitab Al-Imamah ya. Itu digambarkan. Dialog itu cukup hangat itu. Ya, cukup hangat dialog itu antara Muhajirin dengan Ansor. Ya, gitu. Misalkan di antaranya orang Ansor mengatakan, kamilah yang paling pantas menggantikan Rasul sebagai pemimpin. Karena kami adalah penduduk asli Madinah. Kalau bahasa kita orang asli bukan pendatang. Iya, betul. Pribumi. Ya kan? Kan gitu kan, orang asli bukan pendatang. Sementara Muhajirin kan pendatang. Betul. Kan begitu. Nah, kemudian alasan berkata, kamilah yang menolong Rasul di saat mereka tertindas di Mekah. Sehingga Islam bisa tersebar. Gitu. Nah, penduduk Mekah pun, ya, orang Muhajirin pun menyampaikan alasan mereka, kenapa mereka yang lebih berhak menggantikan Nabi. Karena kamilah orang yang pertama beriman. Karena kamilah orang yang pertama membela. Ya kan? Rasulullah. Kan gitu. Seperti itu. Nah itu panjang tuh kalau kita baca. Ya. Itu intinya apa? Masing-masing menyebutkan kelebihannya. Masing-masing menyebutkan kenapa mereka layak untuk jabatan khilafah, jabatan pemimpin dibanding yang lain. Itu kalau kita baca seimbang. Berarti kan harus ada pemutusnya. Betul. Apa pemutusnya? Nah, apa tuh? Ketika dialog ya di tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Ya, itu hadir Abu Bakar, hadir Umar ya. Termasuk hadir Abu Ubaidah. Tapi Sayyidina Ali nggak hadir karena beliau sedang mengurus jenazah Rasul. Sayyidina Utsman juga nggak hadir ya, karena juga mengurus jenazah Rasul. Nah itu perkara perselisihan pendapat, perbedaan pilihan itu selesai ketika Abu Bakar menyampaikan sebuah hadis Nabi. Abu Bakar mengatakan, Rasul pernah berkata, ala immatu min Quraisy. Pemimpin harus dari Quraisy. Siapa Quraisy? Berarti penduduk asli Mekah. Berarti Muhajirin, bukan Ansor. Selesailah sudah. Gak ada perselisihan lagi. Orang-orang Ansor pun diam. Gak ada yang berani membantah. Karena qala Rasulullah. Betul. Karena Rasul mengatakan, kalau Rasul mengatakan selesai. Dan begitu orang mukmin. Jika Allah dan Rasulnya telah membuat keputusan, gak ada lagi pilihan. Ya? Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadaw wa rasul amran ayyakun lahum khiyaratu min amrihim. Dapat bagi mukmin laki, mukmin perempuan jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, mereka mencari pilihan lain. Dan itu yang dilakukan antara sahabat. Karena Abu Bakar mengatakan qala Rasulullah, selesai sudah. Berarti tinggal calon yang 3 kan? Iya, 3. Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah. Dan mereka juga orang yang hebat. Ya kan? Abu Ubaidah harus mengatakan aminul ummah. Ya kan? Umar Al-Faruq. Ya kan? Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Ya kan? Ini Al-Faruq kan Al-Quwah. Betul. As-Siddiq amanah. Amin. Subhanallah. Ya kan? Abu Ubaidah Aminul Ummah. Aminul Ummah. Gimana cara milihnya nih? Nah, ya kan? Ini gimana cara milih 3 nih? Orang yang secara kapasitas memenuhi syarat. Kita lihat bagaimana cara mereka milih. Karena Abu Bakar mengatakan Umar lah yang paling pantas menjadi pemimpin. Ya kan? Umar mengatakan Abu Bakar yang paling pemimpin. Abu Ubaidah ya, Abu Bakar mengatakan Abu Ubaidah adalah Aminul Ummah, orang yang Rasul percaya. Tapi Umar yang memutuskan perkara. Apa yang beliau katakan? Yang paling pantas jadi pemimpin adalah Abu Bakar karena dialah satu-satunya orang yang dipercaya oleh Nabi untuk mengimami sholat di saat Nabi masih hidup. Di antara semua sahabat hanya Abu Bakar yang Nabi percaya untuk memimpin sholat di saat Nabi masih hidup. Itu ketika Nabi sakit. Betul. Ya kan? Di antaranya Nabi sakit yang terakhir menjelang meninggal. Itu Abu Bakar. Apa kata Umar?
Jika Rasul ridho Abu Bakar sebagai pemimpin urusan agama, apa kita nggak ridho dia menjadi pemimpin urusan dunia? Itu artinya apa? Umar memandang sholat adalah alat ukur seorang menjadi pemimpin. Sholat di alat ukurnya. Subhanallah. Nah, ini. Jadi di antara ketiga calon kita lihat mana yang sholatnya paling bagus. Bahkan nggak sampai situ. Mana yang mesti imam sholat? Imam sholat. Iya. Ya kenapa? Karena kan itu kata Umar kan. Makanya ketika Umar memilih Abu Bakar, semua sahabat yang hadir setuju. Masya Allah. Langsung mereka membaiat. Yang nggak membaiat cuma Sa'ad bin Ubadah, karena dia kan calon. Jadi nggak ikut baiat. Ya, bahkan dalam sirah dikatakan sampai meninggal nggak baiat. Gitu, ya kan? Seperti itu. Maka jadi sebagian ulama menyimpulkan ya kalaupun nggak baiat itu nggak salah, artinya nggak dosa gitu seperti itu. Ya kan? Nah, sehingga kan tadi kalau kita lihat dari dialog politik, pemilihan langsung, bahkan mungkin di muka bumi itu satu-satunya pemilu secara langsung kalau pada zaman itu. Ya kan? Karena zaman itu kan kerajaan. Betul. Ya kan? Nah, ini pemilihan demokratis. Walaupun melalui perwakilan ya, nggak semua. Gitu. Itu sangat demokratis, bebas berpendapat. Yang kita lihat kan berapa? Memberikan kesaksian si Allah yang pada, berarti kan memilih itu sama juga memberikan kesaksian. Iya. Ya kan? Sama dengan memberikan kesaksian di depan hakim. Apakah orang ini bersalah? Apakah orang ini berhak? Begitu. Kan sama juga kan? Apakah si A berhak jadi caleg? Ya, enggak. Kan begitu. Ya kan? Nah, dari cerita ini, ya kan? Kita bisa menyimpulkan kita harus milih yang terbaik di antara yang ada. Sahabat semua baik. Semua. Dan Nabi yang mengatakan, bukan kita. Dan Allah juga mengatakan radhiyallahu anhum. Itu kan Allah mengatakan radhiyallahu anhum. Allah redha kepada sahabat semua. Semua sahabat Allah sudah redha. Ya kan? Ke Allah. Nabi juga mengatakan, ya kan? Khairul quruni qurni. Iya, sebaik betul. Generasi yang ada zamanku. Berarti Nabi, Allah dan Rasul sudah memberikan legitimasi sahabat semua baik, sahabat semua bagus. Ya kan? Tinggal kapasitas kepemimpinannya mungkin beda. Nah, tadi kan keempat orang itu kan Sa'ad bin Ubadah, itu kan pemimpin Ansor, pembesar suku di Madinah. Emang sudah pemimpin gitu ya. Seperti itu. Jadi mereka kapasitas kepemimpinannya udah memenuhi syarat, agama juga begitu. Dan sehingga harus ada syarat lain. Gitu. Tadi kalau Rasul, ya kan? Kalau Rasul, kelar sudah. Kan berarti kita tinggal kalau Rasul kan. Dalam chapter seperti ini mana kalau Rasulnya? Kata Rasul kan tadi ya kan dalam Al-Qur'an al-quwah wal amanah. Al-qawi al-amin. Kita lihat yang qawi. Kekuatan ilmunya. Kita lihat tuh dalam debat kemarin. Kapasitas ilmu seperti apa? Kekuatan emosinya, saudara dia kuat menahan emosinya. Nah, kalau pemimpin harus bisa menahan emosi. Kalau enggak, repot. Kalau tiba-tiba dia marah, perang. Memutuskan perangnya karena marah, karena repot. Kalau memutuskan perangnya karena marah, kan repot kan? Betul. Ya kan? Harusnya kalau memutuskan perang bukan karena marah, tapi emang sudah harus perang. Asal pertimbangan ya kan? Bukan karena marah. Jadi pemimpin emang harus bisa mengontrol emosi. Baik. Kan begitu kan harus bisa. Nah itu kan kekuatan menahan emosinya, ya kan? Kekuatan moralnya. Ada catatan moral nggak? Nah kalau pemimpin misalkan mengabaikan etika, kompromi dalam masalah etika, ya kan? Berarti kekuatan moralnya kurang. Kan seperti itu kan? Nah seperti itu. Jadi kekuatan moral, kekuatan ilmu, kekuatan fisik pun juga penting. Masih berbadan sehat, ya kan? Kenapa? Karena presiden itu kan capek. Begitu kan anggota legislatif kan, mereka harus rapat sampai tengah malam, ya kan? Mereka kerja nggak pakai jam kerja, berarti kan fisik harus sehat. Betul. Itu dan kekuatan ilmu, dan tentu tadi yang nggak kalah penting amanah. Berarti ya kan? Kuwah dan amanah itu bagian dari kriteria tadi Sat ya? Iya, karena memang di Al-Quran sebutkan ya, inna khaira man ista'jartal qawil amin. Sungguhnya yang paling baik yang kamu pekerjakanlah yang kuat dan yang amanah. Masya Allah. Gitu. Bahkan bahasanya qawi dan amin. Kuat dan amanah. Masya nah itulah gambaran tentang pemilu. Jadi kita harus milih yang terbaik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, ya, Nabi bersabda, man waliya min amril muslimina syai'an awalla rajulan wa huwa yajidu man huwa aslaha minhu faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Barang siapa
waliya min amril muslimina syai'an. Menjadi wali untuk suatu perkara, suatu urusan umat Islam. Berarti urusan orang banyak. Arti dia dipercaya. Nah, kalau ini kan pemilih berarti dipercaya kan untuk memilih siapa nih. Kan dipercaya. Dikasih hak nih pilih siapa. Berarti kan dikasih kepercayaan. Jadi dikasih kepercayaan untuk memilih, untuk mengangkat si A. Nah, fawalla rajulan, lalu saya angkat seorang. Wa wajidu man huwa aslah min. Padahal saya tahu ada orang yang aslah dari yang saya angkat. Saya tahu ada orang yang aslah dari yang saya pilih. Saya pilih si A, padahal saya tahu ada si B yang aslah, yang lebih layak, yang lebih baik daripada orang yang saya pilih. Faqad khana wa rasulul mu'min. Berarti dia telah berkhianat kepada Allah, khianat kepada Rasul, dan khianat kepada orang mukmin. Kenapa dikatakan khianat? Karena memilih itu kan berarti amanah. Kalau ditaruh amanah yang bukan pada tempat, berarti kan khianat namanya. Ya kan? Analogi sederhananya misalkan, saya punya mobil, ya kan? Tadi Rizky, misalkan supir saya, tolong bawa ke bengkel. Lalu Rizky bawa ke bengkel temannya, bukan ke bengkel yang terbaik. Berarti kan mengkhianati kepercayaan saya. Tentu kan yang saya inginkan bengkel yang terbaik. Betul. Ya kan? Tapi jatuh Rizky bawa ke bengkel karena temannya, bukan karena yang terbaik. Berarti di sini Ustaz Rizky harus cari bengkel yang terbaik. Supaya ya benar-benar mobil itu diperbaiki dengan amanah. Tapi kalau dia bawa ke bengkel karena temannya, apalagi kalau dapat komisi, ya kan? Sini ke bengkel saya kasih komisi. Padahal bengkel itu bukan yang terbaik, masih ada bengkel lain yang lebih baik. Berarti sudah berkhianat kepada saya. Itu betul. Begitu. Nah itu kenapa dikatakan berkhianat. Nah, baru nanti mungkin perbedaannya bisa jadi menurut A yang terbaik si ini, menurut si B ini. Oke, nggak ada masalah, silakan. Itu ijtihad politik, nggak ada masalah. Ya kan? Karena kesalahan dalam ijtihad itu tidak dianggap kesalahan. Dalam artian salah dalam ijtihad itu boleh, yang nggak boleh tidak beristihad. Ya kan? Kalau tidak bisa beristihad, berarti taklid. Nah, gitu aja. Taklid pada siapa? Ya kepada orang yang beristihad. Berarti kita boleh, saya ikut Ustadz si aja deh. Nah, silakan. Karena saya nggak tahu yang mana yang harus saya pilih. Nggak apa-apa, berarti saya taklid. Karena kalau kita nggak bisa ijtihad, berarti kita taklid. Saya ikut Ustadz ini, misalkan saya ikut Ustadz ini, ya silakan, nggak apa-apa. Berarti awalnya ijtihad ya, Ustaz ya. Dan ijtihad politik itu tidak disalahkan melalui agama, Ustaz ya. Enggak. Bahkan ijtihad secara umum, bukan hanya politik ya. Karena yang mengatakan iza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajroni. Wa iza ijtahada fa akhta falahu ajrun. Jadi kalau seorang sudah beristihad lalu benar, dapat 2 pahala. Beristihad lalu salah, dapat 1. Jadi wajib istihad. Nah kalau nggak bisa baru taklid. Taklid mengikuti ya sebenarnya. Yang nggak boleh ikut hawa nafsu. Wala tattabil hawa. Nah itu jangan ikut hawa nafsu. Makanya kalau kita milih harus rasional, nggak boleh emosional. Nggak boleh ikut emosional, harus tetap rasional. Betul. Begitu maksudnya. Ya kalau misalkan Anda menurut Anda ini silakan, nggak apa-apa, nggak ada masalah kok, enggak. Dosa pun nggak ada masalah sama sekali. Ya kan? Boleh. Beda pilihan sah. Kita nggak bermusuhan, dan nggak boleh kita musuh orang yang beda pilihan dengan kita. Ya, apalagi kalau udah saya pemilu, ya lebih nggak boleh lagi. Iya. Ya, harus kembali ya seperti biasa, nggak ada perbedaan. Kenapa? Udah terpilih. Iya, betul. Ya, jadi nggak boleh ada perbedaan lagi setelah pemilu selesai. Siap. Karena sudah terpilih si A presiden, ya udah itu presiden kita semua. Nah, itu tuh. Gitu. Ya kan? Bukan presiden saya karena saya pilih, tentu bukan presiden saya karena bukan saya pilih, nggak boleh juga. Nah, siapapun nanti presidennya, ketika sudah terpilih ya berarti itu berarti presiden kita semua, Ustaz ya. Dan kita harus kembali bersatu. Iya, betul. Oke. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz Maskur atas pembahasannya. Dan memang nih bahasan yang cukup hangat ya di tengah-tengah kita sekarang ini. Boleh Ustaz sambil minum dulu. Melihat memang kondisi sekarang tuh ya sudah masing-masing sudah mulai menunjukkan ijtihadnya, Ustaz. Ada yang memang belum berijtihad juga, dari info yang kita ketahui masih banyak juga ya. Ya, tadi pesan dari Ustaz Maskur tadi, pertama kita harus ikut memberikan kesaksian ya Ustaz ya. Yang kedua harus mengenal siapa yang kita kasih kesaksian. 3, tahu kriterianya ya Ustaz ya. Salah satu kriteria yang disebutkan dalam Al-Qur'an, al-quwah wal amanah ya. Kuat dan juga yang kedua amanah ya Ustaz ya. Nah, itu dia. Yang keempat tadi
Apa itu Ustaz yang keempat tadi? Berbeda pilihan boleh aja. Berbeda pilihan Kalau boleh. boleh harus yang terbaik di antara. Oh iya betul, harus memilih yang terbaik dari yang baik. Nah, Itu. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz Maskur. Nah ini sengaja kita tidak apa namanya meluaskan bahasan karena pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber ini sudah banyak Ustaz. Nah kita langsung bahas aja nih ya sahabat. Izin Ustaz ya menyampaikan pertanyaan dari teman-teman.